Saudaraku seiman, tema kita pada hari ini Ain. Mungkin banyak sekali orang kita yang masih bertanya-tanya tentang Ain. Selain maknanya, apa Ain itu? Dan juga apa yang dimaksud dengan bahasan masalah Ain. Ain itu adalah mata. Ya. Diistilahkan atau dalam bahasa Indonesianya mata. Jadi kalau orang Arab mengatakan mata adalah Ain. Dan kita sedang membahas sebuah penyakit yang sangat berbahaya yang disebabkan karena mata. Dan kita bukan sedang berbicara tentang masalah medis, tapi kita sedang bicara masalah pandangan syariat Allah Subhanahu wa taala terhadap sebuah penyakit yang sangat berbahaya. Terjemahan langsungnya mata yang jahat. Ya, mata yang bisa menyebabkan penyakit, bisa menceraikan suami istri, bisa merusak kendaraan yang sedang ditunggangi. Dan segala macam keburukan bisa terjadi karena penyalahgunaan mata ini yang dijelaskan dalam syariat. Baik, untuk lebih jelasnya teman-teman sekalian kita akan dengarkan bagaimana Lajnah Daimah atau seperti kita di Indonesia MUI ya. Ini Lajnah Daimah adalah majelis para ulama di Timur Tengah terutama di Saudi yang atau tepatnya di Saudi yang mendefinisikan tentang masalah ain. Mereka mengatakan ma'khudatun min 'ana ya'inu idza asabahu bi'ainihi. Diambil dari akar kata 'ana ya'inu kalau dia mengenai sesuatu dengan matanya. Wa asluha dan asal akar kata ini min ijabil 'ain bisyai', kekaguman dari orang yang pemilik penyakit mata ini terhadap sesuatu yang ada di hadapannya. Baik itu makhluk hidup atau benda mati. Thumma tatba'uhu kayfiyat nafsuhul khabitha. Kemudian mulai keburukan dalam jiwanya mengikuti alur mata tersebut. Maksudnya penyakit hatinya. Iri, dengki, ya, dendam. Thumma tasta'inu ala tanfidi summiha binadariha ila al-ma'in. Kemudian terjadilah realisasinya menyalurkan racun yang berbahaya itu kepada yang sedang dipandang. Ini diambil dari Al-Fatawa atau Fatawa Ad-Lajnah Daimah jilid 1 halaman 271. Jadi ain itu berupa penyakit yang bisa mendatangkan kerusakan. Ya. Berupa tatapan mata yang bisa mendatangkan penyakit ataupun kerusakan. Mungkin ada yang mengatakan teman-teman sekalian, masa sih gara-gara pandangan mata aja kendaraan bisa rusak, hubungan suami istri bisa ribut, anak bisa sakit atau seorang bisa sakit, ya, harta atau usaha bisa bangkrut. Maka kami akan menjawab dengan dalil. Dengarkan bagaimana manusia terbaik umat ini, Nabi besar Muhammad SAW memperingatkan kepada kita dari 1400 tahun yang lalu. Perhatikan baik-baik. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2018 yang berbunyi, kata beliau, al-ainu haqq walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqathul ain. Ketahuilah mata buruk itu, mata jahat itu yang diikuti dengan perasaan ya, dendam, perasaan iri, penyakit-penyakit hati benar-benar ada. Dan andai saja ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka ain yang akan bisa melalui takdir itu. Bayangkan, dia bisa kalau bisa mendahului takdir, tapi kan tidak mungkin karena takdir mendahului segala satunya. Tapi kalau ada yang bisa mendahului takdir, maka ain lah. Maksudnya ibarat atau bahasa ini kiasan tentang bagaimana cepatnya efek penyakit ain itu. Ya. Dan riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim nomor 2195, Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar diruqyah untuk sembuh dari penyakit ain. Ya, penyakit ain. Jadi biasanya karena orang itu cantik, ya, mungkin tidak umum, ya, gagah tidak umum, pintar tidak umum, ya. Artinya betul-betul dia punya kelebihan yang luar biasa gitu. Kaya, ya, apalah segala macam kelebihan-kelebihan.
ini sangat rentan sekali kalau bertemu dengan orang yang punya penyakit ain. Dasarnya dia iri. Kenapa orang ini lebih tampan, kenapa orang ini lebih cantik, kenapa orang ini lebih pintar, kenapa orang ini lebih kaya, kenapa orang ini lebih sukses. Nah, seperti itu. Jadi bisa mengundang ain. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sebelum saya lanjutkan dalil selanjutnya, saya sangat menyarankan, jangan pernah mengekspos kemesraan di depan umum, di mall, di jalan, selain memang melanggar agama, juga sangat rentan dengan ain. Di medsos, berapa banyak orang yang mengangkat kemesraannya di medsos. Peluk-pelukan suami istri, jalan-jalan ke sana sini, dia nggak sadar. Ya. Ternyata dengan itu bisa saja dia kena ain. Ya. Ini kita masih di awal pembukaan, Anda ikutin terus Anda akan tahu nanti lebih jauh tentang ain. Kita masih baru di dalilnya. Tapi ini saya ingatkan dari awal, hati-hati. Karena di orang kita ini, ya, di Indonesia, untuk expose ya, kelebihan yang ada ini luar biasa gitu. Dimanapun selfie, dimanapun foto, update status, ya, luar biasa gitu. Sampai kalau satu hari dia datang ke 10 tempat itu semua orang tahu dia di mana. Nah ini berbahaya. Dia pergi makan di tempat yang enak, dia pergi jalan sama temannya si fulan, dia bermesraan sama si fulan, dia transaksi bisnis sama si fulan dan seterusnya. Ini berbahaya sekali. Dalil yang ketiga adalah hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan hadis ini dihasankan oleh Albani dalam Sahihul Jami' nomor 1206. Bahwasanya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Aktsaru man yamutu ba'da qada'illahi wa qadarihi bil 'ain." Mayoritas yang menyebabkan kematian bagi umatku, umat Islam di sini ditekankan, adalah setelah takdir Allah adalah 'ain. Saya ulangi lagi, hadis ini luar biasa, hadis yang hasan, bisa diterima. Kata Nabi SAW, mayoritas umatku meninggal ya, setelah takdir Allah adalah ain. Bayangkan ini luar biasa gitu. Jadi corona, kanker, tumor, apalah penyakit-penyakit yang biasa berat, yang banyak menyebabkan kematian, itu teman-teman dikalahkan semua sama ain. Jadi saya sangat mendukung teman-teman panitia yang meminta tema ini ya, karena ini tema luar biasa pentingnya. Ternyata ada satu hal yang menyebabkan banyak permasalahan dalam hidup kita tapi kita tidak sadari. Dan itu sudah dititik beratkan oleh Nabi SAW. Renungi sekali lagi hadis ini. Mayoritas kematian yang terjadi pada umatku setelah takdir Allah SWT adalah disebabkan karena ain. Jadi matinya kena takdir tapi sebabnya karena ain. Bayangkan aja. Jadi banyak orang tabrakan bisa saja karena ain. Orang sehat tiba-tiba sakit karena ain. Orang hidup rumah tangga bahagia karena ain, bisa rusak tiba-tiba, ribut suami istri. Anak-anak jadi nakal, dan segala macam hal. Dan dari berita Nabi SAW ini, kita harus lebih dalam mengetahui tentang masalah ain. Kita sudah jelaskan definisinya, kita sudah jelaskan dasar dalilnya tentang kebenaran adanya ain. Ya. Maka kita akan coba masuk teman-teman sekalian tentang sebab ain. Ain itu terjadi karena hasad, karena iri dan dengki dari hati seseorang, kemudian didukung dengan tatapan mata dia yang tajam, akhirnya bisa merusak sesuatu yang dia tidak sukai itu. Jadi dia iri terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Dan Al-Lajnah Daimah menjelaskan lagi, waqad amara Allah nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bisti'adza minal hasid. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari orang-orang yang iri dan dengki ini. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung kepadamu dari iri dengkinya orang yang iri dan dengki. Surah Al-Falaq yang sudah kita hafal sama-sama. Ya. Fakullu a'in hasid walaysa kullu hasidin a'ina. Ketahuilah semua orang yang punya mata panas itu pasti karena hasad, dan tidak semua orang yang hasad itu punya penyakit ain. Ya.
Jadi ini perlu digarisbawahi ya. Jadi semua orang yang punya penyakit ain, lihat apa-apa saja bisa jadi masalah, gitu kan? Maka pasti karena hasad dalam hatinya. Sementara tidak semua orang hasad tiba-tiba langsung punya penyakit ain. Nah, ini maknanya apa? Memang bukan berarti dengan sekali dua kali orang hasad tiba-tiba punya penyakit ain. Tapi mungkin karena jadi rutinitas. Dia, apa yang dia pandang? Dia pandang ke arah kanan ada orang yang tampan, kok dia lebih tampan. Di sebelah kanan ada orang lebih rapi, kok lebih rapi. Di depannya ada mobil lebih bagus, kok lebih kaya. Jadi semua dia hasad. Maka akhirnya menjadi gelora dalam hatinya penyakit ain, penyakit hati itu, lalu menembus ke pandangan mata dia sehingga akhirnya apapun yang dilihat teman-teman sekalian akan terganggu dengan dia. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan masalah ini. Dan kembali lagi, Majlis Fatwa Lajnah Daimah mengingatkan kepada kita agar setiap orang berhati-hati. Ya, Nabi Muhammad SAW sendiri disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berlindung. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan, semenjak turunnya Al-Falaq sama An-Nas, Nabi SAW tidak berlindung lagi kecuali dengan dua surah ini. Termasuk, wa min syarri hasidin idha hasad. Ada kisah yang unik terjadi di zaman Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Jadi ada kisah fakta lapangan ya. Abu Umama bin Sahal radhiyallahu anhu berkata, "Iktasala Abi Sahal ibn Hunayf bil Kharrar." Ya. Bahwasanya Abu Sahal bin Hunayf satu hari pernah mandi di satu wilayah namanya Kharrar. Fanaza'a jubbatan kanat alaihi, dan dia membuka pakaiannya untuk mandi. Dan zaman dulu orang mandi di luar rumah, ya, kayak kamar mandi umum lah gitu ya. Tapi biasa setiap orang punya sendiri, dibuat dari pelapa-pelapa kurma ya. Nah kalau laki-laki biasanya tempat mandinya sampai ke batas telinga ataupun pundaknya sehingga orang lain bisa tahu. Kalau perempuan biasanya tertutup semua gitu. Mereka belum punya kamar mandi di rumah, atau belum pakai sistem kamar mandi di rumah lebih tepatnya. Maka pada saat dia sudah membuka bajunya dan kelihatan dia lagi mau mandi, gitu kan, kalau dia berdiri, maka Amir bin Rabi'ah yanzur. Amir bin Rabi'ah, salah satu sahabat yang lain lewat, melihat itu. Qala wa kana Sahlun rajulun abyad. Perawi hadis ya, Abu Umama berkata, dan Abi Sahal ini pada saat itu memang atau dia berkulit putih yang bersih sekali. Hasanul jild, kulitnya mulus sekali. Bagus gitu, orangnya bersih kelihatan. Qala faqala Amir bin Rabi'ah, "Ma ra'aituka al-yawma wala jilda adra." Maka tiba-tiba Amir berkata, "Aku benar-benar belum pernah ya melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini, bahkan mengalahkan kulit para anak gadis." Dia mengucapkan begitu si Amir ini. Lalu dikatakan dalam riwayat ini, fa'uiqa Sahal makanahu fashtadda wa'kuhu ya. Fa'utiya Rasulullah SAW fa'akhbara anna Sahlan uika wa annahu ghairu ra'ihin ma'aka ya Rasulullah. Fa'atahu Rasulullah SAW fa'akhbarahu Sahal billadhi kana min sya'ni Amir bin Rabi'ah. Faqala Rasulullah SAW ala ma yaktulu ahadukum akhah ala barrakta innal ayna haqq tawadda lahu. Fatawadda lahu Amir bin Rabi'ah faraha Sahal ma'a Rasulillah SAW laisa bihi ba's. Artinya pada saat itu tiba-tiba ya, Abi Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu sakit setelah diucapkan oleh Amir bin Rabi'ah tadi kata-kata itu, dan makin parah sakitnya ya. Tiba-tiba sakit, tidak bisa mandi, lanjutkan mandi, dan tiba-tiba dia melemas ya. Lalu kemudian hal tersebut dikabarkan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menjenguk Abi Hunayf ya, menjenguk Abi Sahal bin Hunayf. Lalu kemudian setelah melihat, Nabi SAW langsung memahami masalah. Lalu beliau mengatakan, kenapa seseorang antara kalian ingin menyakiti atau membunuh saudaranya? Kenapa dia tidak mengatakan semoga Allah berkahi? Maksudnya kenapa harus iri? Kenapa gak justru mengatakan ya Allah berkahi dia atas apa yang kau
karuniakan kepada dia. Lalu Nabi SAW memanggil Amir bin Rabi'ah lalu suruh uduklah kamu. Lalu Amir bin Rabi'ah pun beruduk dan airnya disiramkan kepada Abi Sahal bin Hunayf. Tiba-tiba pada saat itu Abi Sahal pun sembuh dan akhirnya bisa pergi bersama Nabi SAW. Ada potongan tadi terjemahan yang saya lewatkan ya, yaitu seseorang yang menginformasikan kepada Nabi SAW tentang Abi Sahal bin Hunayf sakit, mengatakan dia lagi sakit ya Rasulullah, tidak bisa datang kepada anda. Maka Nabi SAW mendatangi beliau. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik dalam kitab Muwatta jilid 2 halaman 938. Dalam hadis ini Amr bin Rabi'ah memandang Sahal atau Abi Sahal bin Hunayf dengan penuh kekaguman sehingga menyebabkan Sahal terkena ain. Abi Sahal terkena ain. Ibnu Qayyim rahimahullah menanggapi mengatakan, wa idza kana al-a'in yakhsha darar 'ainuhu wa isabatha lil ma'in falyadfa syarraha biqauli Allahumma barik alaihi. Nah, di sini kita sudah masuk ke masalah bagaimana caranya supaya kita enggak kenakan ain kepada orang dan bagaimana caranya kita juga tidak kena ain. Bisa dari pihak dia atau dari pihak kita. Kata Ibnu Qayyim, orang yang memandang dengan pandangan kagum, khawatir bisa menyebabkan ain. Misalnya Anda lihat anak kecil lucu, Anda masuk ke satu bangunan indah, Anda lihat kendaraan baru bagus, Anda lihat pasangan Anda, istri atau suami Anda cantik dan gagah, Anda lihat apa saja ya yang indah-indah. Kata Ibnu Qayyim, orang yang memandang dengan pandangan kagum, kalau khawatir menyebabkan ain pada benda yang lihat, maka cegahlah keburukan tersebut dengan mengatakan Allahumma barik alaihi. Ya Allah berkahilah. Ya. Allahumma barik. Ya. Jadi kalau, ini diambil dari kitab Tibbun Nawawi halaman 118 ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak, Allah karunia Masya Allah anak kecil, laki-laki atau perempuan, lucu sekali. Putih, gagah, cantik, lucu lah. Atau anak-anak kecil kadang-kadang lucu sekali, main-main ya. Dengan imut-imutnya segala macam gitu. Hati-hati. Ya, setiap kali ada tamu datang, lucu ya anakmu. Ya. Allahumma barik. Masya Allah, tabarakallah. Puji Allah. Ya. Dan bilang barakallah. Biar dia bilang barakallahu. Ya. Alaihi, barakallahu fiqh. Kita doakan semua Allah berkahi. Dengan itu ainnya tidak bisa kena. Nah ini sederhananya ya. Supaya tidak kena ain. Nanti kan kita jelaskan di penutupan insya Allah bagaimana kalau sudah terlanjur kena ain. Ini supaya tidak kena dulu sekarang. Step yang kita bahas tahapannya ini setelah menjelaskan definisinya, dalilnya, ya, kemudian kasus terjadi di zaman Nabi SAW, juga bagaimana supaya tidak kena. Makanya saya temukan teman-teman di Saudi itu, selama saya hidup di sana 7 tahun ya, maka saya melihat sangat biasa sekali. Setiap orang yang saya temui, yang saya berteman sama mereka di sana, kalau misalnya contoh, saya bercerita nih, oh kemarin kami olahraga, kami menang misalnya di kampus. Ya, karena dulu ada pertandingan basket, pertandingan olahraga lah biasa umumnya di kampus. Kebetulan saya juga ikut dalam tim. Maka kadang-kadang kalau menang kami ceritakan misalnya. Atau prestasi di kampus, ya, dosen memberikan ujian kemudian hasilnya bagus. Atau kita cerita tentang kita akan liburan. Atau apalah kita baru membeli pakaian baru. Dulu kami di kampus masih pakai sepeda ya. Dalam kampus karena cukup jauh dari tempat tinggal kami. Walaupun satu camp, tapi dari asrama kami tempat tinggal ke fakultas cukup jauh, kami beli sepeda, kadang-kadang banyak teman-teman saya pakai sepeda. Kalau beli sepeda baru misalnya kita mengatakan, ceritakan kepada orang. Umumnya kalau saya temui teman-teman dari Saudi ya, mungkin karena mereka sudah diajarkan poin ini. Dan semoga insya Allah apa yang kami sampaikan bisa sampai ke seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan yang mengerti bahasa Indonesia supaya betul-betul kita berhati-hati dengan ini. Setiap kali kami ceritakan, pasti yang pertama kalau dari lisan mereka, Masya Allah, Tabarakallah. Allah barik fiqh. Selalu begitu. Maha suci Allah. Maha besar Allah. Dengan sesuai keinginan Allah SWT. Semoga Allah memberkahi. Terus mereka itu mendoakan begitu. Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tabarakallah. Selalu itu. Ya. Karena mereka tahu bisa saja dia tanpa dia sadari bisa mengenakan ain. Gitu kan? Saya berbagi cerita teman-teman sekalian. Ada teman saya Dr. Hussein Jabiri. Semoga Allah jaga beliau sekarang
Seingat saya tahu informasi terakhir, Masya Allah sudah profesor beliau, ya, di bidang tarbiyah, ya, dulunya di Fakultas Dakwah bersama kami tamat tahun 98 dulu. Dia cerita sama saya waktu kami bicara tentang masalah penyakit ain ini. Satu waktu sempat diskusi ringan. Terus dia cerita, dia bilang ada sahabat dekat saya. Orang ini orang agamis, luar biasa gitu, dan faham tentang masalah ain. Dia bilang satu waktu dia duduk sama istrinya di sore hari, lagi minum teh. Tiba-tiba saja anak kecil dia yang perempuan itu baru saja, teman-teman sekalian, baru saja mandi, lucu, rambutnya dikuncir gitu, bermain-main depan ayah dan ibunya. Nah, teman Dr. Husain ini, saya tidak disebutkan namanya oleh beliau, tapi beliau ceritakan langsung. Dia bilang, tiba-tiba dia bilang sama istrinya, lucu ya anak kita. Ayahnya yang bilang kepada anaknya, bayangkan si ayah pada anak. Artinya sangat jauh lah anak ayah mau iri sama anaknya, ya, atau dengki gitu loh. Tapi mungkin ada bibit-bibit dulu dia pernah tanamkan dalam hatinya itu, sehingga kedepannya masih ada pengaruh-pengaruhnya gitu loh. Seperti itu, bayangkan. Tiba-tiba dia selesai minum teh, dia pamit sama istrinya, dia pergi kantor, baru keluar mungkin 5-10 menit dari rumah, istrinya tiba-tiba telepon. Apa kata istrinya? Cepat-cepat pulang, anak kita demam. Demam tinggi anak itu. Anak yang tadi. Dia tiba-tiba spontan pulang buru-buru sampai ke rumahnya. Begitu masuk ke dalam rumah, dia lihat anaknya memang demam. Segera dia ajak istrinya bawa ke dokter anak ini. Begitu tiba di dokter cek, nggak ada apa-apa. Nah, biasanya ciri-ciri ain, ciri sihir itu memang secara medis pun nggak jelas gitu ya. Umumnya begitu. Walaupun ada juga yang terdeteksi secara medis, tapi sebenarnya dia penyakit ain ataupun sihir yang bisa diobatin. Nanti kita jelaskan di penutupan kita insya Allah. Dan ada buku yang akan saya referensikan nanti ya. Nah, teman-teman sekalian, dia bilang setelah itu kami bawa pulang, kami ambil beberapa vitamin. Terus dia bilang sama istrinya, udah sekarang saya mau kerja. Kalau ada perkembangan apa-apa beritakan aja kepada saya. Dijaga aja anak ini. Sama dia bilang. Begitu keluar 5-10 menit, istrinya telepon lagi. Anak kita makin panas nih. Saya juga nggak tahu harus buat apa. Khawatir anak ini kejang-kejang bisa meninggal gitu. Khawatir seorang ibu. Maka dia pun pulang ke rumahnya. Kemudian teman-teman sekalian pada saat dia pulang, dia bilang sementara dia naik di mobil, tiba-tiba dia berdoa kepada Allah SWT. Dia mengatakan, ya Allah, apa ini sebabnya? Tolong berikan petunjuk hamba. Subhanallah, dia buka radio, ada bahasan tentang ain. Kebetulan ada satu ceramah di radio yang dia sedang dengar, menuju ke rumahnya, penyakit ain. Dia tiba-tiba keingat, pada saat tadi anaknya habis mandi, dia bilang, lucu ya anak kita. Itu yang dia fokus tuh. Tanpa banyak basa-basi, si ayah ini kena paham, dia pulang ke rumah, dia wudhu, air wudhunya diambil, lalu dimandikan ke anaknya. Mirip dengan kasus tadi, Abu Sahal bin Hunayf, atau Sahal bin Hunayf, yang dikenakan ain oleh tadi, Rabi'ah, Amir bin Rabi'ah. Ya. Jadi akhirnya setelah dimandikan, dia bilang, subhanallah, 15 menit setelah itu, anak itu tiba-tiba hilang demamnya dan ceria kembali. Ini seorang ayah kepada anaknya, coba bayangin. Bukan cuma itu, lebih jauh dari itu, bahkan kata sebagian ulama, bisa saja orang kenakan ain dirinya sendiri. Misal, dia lagi lihat dirinya di cermin, dia gagah itu, dia cantik. Cantik sekali saya, gagah sekali. Bisa saja dia kenakan ain dirinya sendiri. Harusnya dia mengatakan, Allahumma barik fi, ya Allah berkahi itu. Masya Allah, tabarakallah. Harus begitu. Kalau mau selamat. Dan ini luar biasa, sederhana sekali. Bagaimana kita selamat dari ini. Para ulama mengatakan bahkan, ya, ain itu bisa kena kepada benda mati pun. Rumah, mobil, ya. Dan ini bisa mengakibatkan rusak. Bahkan sampai hancur. Oleh karena itu Nabi SAW sering berdoa dalam salah satu doa beliau, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afwa fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ini kita baca biasa di zikir pagi petang ya. Ya Allah, aku mohon ampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Hadis Abu Daud nomor 5074. Juga Allah gambarkan dalam surah Al-Kahfi yang sering kita disuruh baca di malam Jumat, ya. Allah gambarkan di antara salah satu kisahnya selain Ashabul Kahfi ada kisah dua orang yang memiliki kebun, lalu yang satu ini diingatkan oleh temannya agar selalu
memuji Allah atas kebunnya yang melimpah. Ya. Dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 dalam Al-Quran ya, ayat 39 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaula id dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Dan mengapa kau tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, jadi selain tadi Allah mabarik, kita bisa bilang Masya Allah. Kita juga bisa bilang la hawla wa la quwwata illa billah. Sekiranya kau anggap aku lebih sedikit darimu dari hal harta dan keturunan. Para ulama menjadikan ayat ini dalil bahwa harta bisa terkena ain. Dan boleh diruqyah ketika kena ain. Nah ini kita masuk ke masalah bagaimana kalau sudah terlanjur kena ain. Ya. Subhanallah, ada satu orang terjadi di Riyadh ya, Saudi. Tiba-tiba saja anak ini yang tadinya berprestasi di sekolah, selalu ranking lah ya, sakit, sehingga tidak bisa hadir masuk sekolah sampai beberapa pekan. Dan seperti seakan-akan sudah tidak bisa berfungsi lagi otaknya dia. Tanpa sebab, nggak jatuh, nggak kebentur misalnya. Bawa ke dokter rumah sakit terbaik di Riyadh, dokter mengecek, ternyata di otaknya itu ada seperti cairan. Dan ini cairan secara medis tidak normal, maka yang terbaik adalah harus disedot, dikeluarkan. Dan itu bagian batok kepalanya harus ada yang dilubangi gitu. Salah satu dari kerabat orang ini, faham agama, sering hadir di pengajian, Masya Allah. Dia tahu ada ain, ada sihir ya. Dua hal yang berbahaya sekali di tengah-tengah umat ini yang harus kita berhati-hati ya. Jadi praktek dukun, peramal, penyamun, penyihir ini luar biasa, harus diperangi. Tidak boleh didatangin dan harus diperangi. Dihilangkan secara total. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyuruh menyembelih, bukan maksudnya dihukum mati, dipenggal lehernya para penyihir, laki-laki dan perempuan. Beliau mengirim surat kepada gubernurnya Bajala bin Abda rahimahullah. Itu di akhir 1 tahun sebelum beliau meninggal, di tahun 22 Hijriah. Beliau meninggal tahun 23 Hijriah. Ini saking bahayanya. Tentu kita tidak bicara masalah ainnya, penyakit ain, pelakunya bukan dihukum mati tapi penyihir. Tapi ini biasa dua ini kayak saling berdekatan gitu ya. Karena orang kalau sudah punya ain, penyakit yang mata panas ini, tambah lagi dia ke dukun melakukan sihir, itu makin jadi-jadi, wa na'udzubillah keburukannya. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu salah satu kerabat ini pergi ke salah satu syekh. Kalau kita ustadz atau kiai lah di Indonesia ya. Lalu bertanya, bagaimana nih? Maka kata syekhnya, coba cari tahu, ada nggak kerabat dia yang tidak suka sama anak ini? Mungkin secara fisik, mungkin secara prestasi. Maka tiba-tiba mereka bilang, memang anak ini berprestasi, ranking selalu di sekolahnya, anaknya tampan, gitu kan. Dia dipuji-puji oleh semua keluarga. Kata syekhnya, ada nggak di antara kerabat yang tidak suka? Maka mereka tiba-tiba mengatakan, memang ada satu tantenya yang punya juga anak yang selalu bersaing sama anak ini gitu. Jadi bersaing secara fisik, bersaing secara prestasi di sekolah gitu ya. Maka kata syekhnya, coba cek ke tantenya itu. Diceklah, diceritakanlah pada tantenya ini. Kemudian tantenya alhamdulillah bisa terima. Dan mereka mohon supaya tantenya memberikan air wuduknya. Pada saat diambil, karena orang ini sudah mau dieksekusi di rumah sakit besoknya. Lalu tiba-tiba diguyurkan di badannya, dimandikan air wuduk tantenya. Subhanallah, beberapa waktu setelah itu, dicek kembali oleh dokter. Mereka minta dokter cek kembali, tidak ada cairan tersebut. Dan orang ini tiba-tiba kembali normal. Ini kisah nyata teman-teman sekalian. Walaupun tidak ada kisah ini, kita sudah dengarkan tadi bagaimana baginda Nabi SAW menyampaikan orang yang paling jujur di kalangan seluruh manusia dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, qala ba'dus salaf, sebagian salaf berkata, man ajabahu syai'un min halihi aw malihi aw waladihi falyakul. Siapapun yang sedang kagum pada keadaannya, keadaan dia sendiri atau keadaan orang lain, atau hartanya, atau pada anaknya, ya. Dirinya sendiri,
Hartanya atau anaknya, mobilnya kah, motornya kah, rumahnya kah, kita sendiri dengan harta kita. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, apalagi orang lain gitu. Maka falyakul, harusnya dia mengucapkan, Masya Allahu la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Kita ucapkan itu. Wa hadha ma'khudun min hadhil ayal karimah. Dan ini diambil dari potongan ayat yang mulia ini. Tadi Al-Kahfi, ya, ayat 39. Masya Allahu la quwata illa billah. Sebagian ulama berpendapat juga bahwasanya penyakit ain ketika melihat sesuatu supaya tidak terjadi baik dari pemilik ain ini ataupun orang yang sedang dipuji. Perusahaannya, oh perusahaannya maju ya, Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Mobilnya bagus ya, Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Mau orang muslim atau kafir yang sedang memuji kita. Oh bajunya bagus, Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Tampannya cantik ya, Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Anaknya lucu ya, Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Selalu begitu. Selalu begitu. Kalau Anda mau lebih jauh, Anda bisa ketik di YouTube nanti tentang contoh ya, penyakit, bahaya penyakit ain. Akan ada. Subhanallah, kalau di Timur Tengah tuh nyata sekali gitu. Sampai saya punya di handphone saya cuplikan-cuplikannya penyakit ain. Ada orang melihat pohon kurma, teman-teman sekalian. Oh, kurmanya bagus sekali. Tumbang pohon kurma itu. Dan di situ ditulis memang, lihat penyakit ain. Ada orang baru buat tenda. Dia orang kaya raya, rumahnya bagus. Dia buat kayak kemah gitu. Kemah itu bagus sekali, dikarpetin, pasang bantal-bantal dulu Arabic style ya, tempat dulu orang-orang Arab. Kemudian dia panggil tamu-tamu makan di situ. Ya, mereka grill daging apa segala macam. Nah, ini makan. Baru pulang tamunya kebakaran tiba-tiba. Nggak ada api di situ. Mereka tuh masak-masak di luar gitu. Ini dalam kemah cuma makan. Sampai dalam cuplikan itu dia lagi cuplikan dia sampai takut lah, wala quwata illa billah, sampai ketakutan dia shooting kemahnya itu. Dan tetap dimasukkan dalam cuplikan itu. Ada orang di Saudi baru angkat anaknya 3 jam yang lalu. Lucu gitu anak perempuan. Menari-menari gitu kan. Oh, dengan lucunya lalu diangkat di medsos. 3 jam kemudian sakit anak tersebut. Ada cuplikannya. Ini anak lagi nari-nari. Ini cuplikannya pada 3 jam kemudian sakit. Ada anak muda tampan tiba-tiba sakit. Dan sekian banyak. Ada orang lagi pegang teh. Ya. Kemudian teh itu mau diperlihatkan ya. Mau dihidangkan lalu yang tamu ini bilang, oh tuangkan teh dari tanganmu yang bagus, pang pecah gelasnya. Subhanallah, ini terjadi. Ya. Saya tidak tahu waktunya keburu atau tidak, tapi saya akan coba minta sama tim, kalau bisa nanti cuplikan dari handphone saya bisa diangkat, saya coba akhirnya ditanyakan. Kalau bisa nanti dari handphone ini dia diperlihatkan, jadi apa yang saya bahasakan tadi itu ada cuplikannya di handphone ya. Kalau bisa insya Allah kita coba akan perlihatkan di penutupan nanti. Sebelum kita kafaratul majlis supaya Anda lihat, oh ini loh yang tadi Ustaz ceritakan itu. Contoh ya. Jadi usahakan selalu bilang Masya Allah la quwata illa billah. Selalu kita bilang itu teman-teman sekalian. Ya. Jadi kita mendoakan atau kita mengatakan barakallahu fiik. Allahu yubarik. Semoga Allah berkahi. Selalu bilang begitu. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi ma yu'jibu falyad'u bil barakah fa innal 'aina haqq." Hadis ini hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Ya. Di nomor 10.872 kata Nabi SAW, jika salah seorang dari kalian melihat pada diri saudaranya, ya. Jadi pada dirinya atau diri saudaranya. Kalau seseorang melihat apa yang membuat dia kagum pada dirinya dan diri saudaranya, maka harusnya dia mendoakan keberkahan. Karena ain itu benar-benar ada. Ada. Dan jauh sebelumnya teman-teman, hilangkan dari hati kita semua penyakit iri, dengki. Ada orang begitu subhanallah. Tetangganya beli AC, dia yang kedinginan. Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangganya beli mobil, dia yang kepanasan. Wah, luar biasa gitu. Sampai kalau tetangga mundur sedikit saja, ya, kepencet klaksonnya, wah apa tuh ribut-ribut, tabrak pagar, wah langsung aja dia, ya, syukurin tuh. Siapa suruh pakai mobil baru? Loh, subhanallah. Dia isi hatinya dengan penyakit ain. Tidak boleh teman-teman. Kita kan semua hidup di bawah kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya hak untuk memilih
Siapa yang diberikan ketampanan, siapa yang diberikan kecantikan, siapa yang diberikan kulit putih kah, kulit sawo mateng kah, kulit hitam kah, kulit mulus kah. Apalah semua yang Allah kasih. Kita puji Allah. La haula wa la quwata illa billah. Gitu. Dengarkan bagaimana Nabi SAW bersabda, la tabaghadu. Jangan saling membenci. Tak usah benci-bencian. Orang benci kita biarin, kita tidak usah ikut-ikutan benci dia. Wala taqata'u. Jangan saling memutus hubungan. Wala tadabaru. Jangan saling menjauh, saling bermusuhan. Wala tahasadu. Jangan saling iri. Nggak boleh iri. Ya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadikanlah dari kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari nomor 6076 dan juga Muslim 2559. Nah, jadi diingatkan benar-benar nih. Tidak boleh hasad. Gak boleh teman-teman sekalian. Iri, dengki dengan orang. Ada perbedaan tipis antara iri yang haram dengan ada atau cemburu di sini juga bisa ya. Atau iri yang sifatnya dibolehkan tetapi tidak boleh diikuti dengan mirip dengan iri yang ini. Saya kasih contoh. Kalau iri yang diharamkan yang kata Nabi SAW, hati-hati dengan hasad karena dia membakar pahala sebagaimana api membakar kayu bakar gitu kan. Ini adalah kalau anda iri melihat orang punya kelebihan lalu anda berharap hilang dari dia. Supaya dia jadi jelek, supaya dia jadi miskin, supaya dia jadi rusak kendaraannya, supaya rusak rumahnya, supaya rusak hubungannya suami istri. Itu haram hukumnya dan ini bisa menyebabkan penyakit ain. Ya. Ada satu celah, kalau anda lihat, lalu bagaimana Ustaz kalau kita lihat kelebihan orang, kita juga ini tertarik nih, pengen gitu. Ini namanya ghibtah. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang iri, kecuali pada dua golongan ini. Seseorang yang Allah karunia ilmu, dalam riwayat Al-Quran, lalu dia sibuk menghabiskannya di jalan Allah. Siang dan malam dia baca terus Al-Quran. Dia punya ilmu, dia ajarkan terus. Nah kita merasa iri, irinya begini. Ya Allah, berikan aku seperti engkau berikan dia juga. Tapi tidak berharap orangnya jadi bodoh, gitu ya. Itu bedanya, itu tipisnya di situ. Dan yang kedua adalah orang yang Allah karunia harta dan sibuk menghabiskan hartanya di jalan Allah, bersedekah terus. Nah ini kita iri. Kenapa dia bisa ya, ada punya harta, teman dia sibuk bersedekah, ya saya juga, ya Allah karuniakan saya. Tapi tidak berharap dia jadi miskin. Kita selalu mengatakan, Masya Allah, ya Allah tambahi buat dia, tambahkan buat dia. Dan berikan juga kepada saya seperti dia. Nah begitu, itu boleh. Tapi kalau anda oh nih kaya ya, matanya melotot, bibirnya jadi doera, apalah segala macam. Kan ini aneh ya. Nah ini yang bisa bahaya menjadikan penyakit ain. Dan bisa ini dosa ya, bukan cuma sekedar penyakit ain. Hasad itu dosa. Bahkan Allah menekankan dalam surah An-Nisa ayat 32 teman-teman, suami istri aja nggak boleh saling iri. Bayangkan, nggak boleh istri bilang, kok suami saya boleh kerja tuh, saya perempuan kok nggak boleh kerja. Kok kenapa saya harus tutup kepala, suami saya tidak? Itu aja nggak boleh. Karena Allah memang sudah perintahkan begitu, masing-masing dibedakan. Tidak boleh juga suami bilang, enak bener nih istri saya cuma di rumah. Enak bener di bawah AC, di bawah kipas angin, di bawah rumah, tinggal urus anak, makan, minum, tidur, sholat, udah selesai masuk surga. Perhatikan Allah katakan, surah Nisa ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Siapa yang dimaksudkan di sini? Karena bagi laki-laki kata Allah, ada yang sudah Allah berikan bagian untuk mereka dan bagi perempuan ada juga bagian yang sudah Allah berikan untuk mereka. Laki-laki perempuan tidak boleh saling cemburu. Suami istri nggak boleh. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi misalnya tadi saya bilang kalau ada orang pintar, ada orang punya kelebihan apa, kita minta kepada Allah hal yang sama. Selama tidak melanggar sunnatullah, gitu kan. Tidak mungkin kita minta, ya Allah, saya mau mukanya seperti si fulan karena dia tampan. Kan nggak mungkin. Tapi kita minta juga Allah berikan ketampanan. Bisa. Allah bisa memberikan sesuatu yang orang lihat, oh iya tampan, orang lihat itu cantik. Tapi nggak mungkin muka kita diubah jadi muka dia, kan nggak mungkin. Kan gitu.
Jadi kita masih bisa minta kepada Allah, tapi tidak berharap hilang dari dia. Kapan Anda masuk ke celah, berharap hilang dari dia, ini membuka pintu dosa dan juga membuka pintu ain. Bisa jadi bahaya mata Anda ini, bisa panas gitu. Ya. Juga bagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada kita supaya kita tawadhu, merendah. Bagi Anda juga yang punya kelebihan, jangan terus-menerus pamer-pamer ini. Tadi saya bilang, ekspos sana sini. Sehingga berhamburanlah puji-pujian yang tidak dari orang-orang yang tidak tahu tentang masalah mengucapkan masya Allah la quwata illa billah, la haula wala quwata, masya Allah la haula wala quwata illa billah, tidak juga mengucapkan Allah barik, Allahumma barik fik, barakallahu fik misalnya. Rasulullah SAW bersabda, wa inna Allah auha ilayya an tawadhu. Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah. Yang punya kelebihan merendah. Ya. Kalau kita merendah di depan orang-orang, maksudnya merendah ini bukan menghinakan diri ya, tapi tidak menunjukkan dengan kesombongan sehingga orang jadi iri dengan kita, tidak. Kita malah merendah, kita berteman sama mereka, kita jalan, kita makan sama-sama, biasa aja gitu. Hatta la yafkhara ahadun ala ahad, agar tidak ada orang sombong terhadap orang yang lain, wala yabghi ahadun ala ahad, dan tidak ada orang yang berbuat kezaliman terhadap orang lain. Ya. Ini penting teman-teman sekalian, digaris bawahi. Ya. Juga yang perlu digaris bawahi teman-teman sekalian, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir pagi petang, doa keluar rumah, ya, doa masuk rumah, doa pada saat mau makan, doa habis makan, berdoa terus. Dan ingat selalu ini, selalu Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Ingat itu, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Atau bilang, Allahumma barik li, untukku, Allahumma barik lahu, Allahumma barik fihi. Nah, ini semua bisa kita ucapkan. Ya, dan ini zikir luar biasa gitu. Begitu juga, ya, kalau kita bicara tentang masalah pengobatan penyakit ain ini, maka bisa beberapa hal yang dilakukan. Cara yang paling efektif kalau kita tahu orangnya siapa, sebagaimana tadi saya bilang, kita bisa minta air wudunya, ya, kemudian kita siramkan, mandikan airnya. Nah, itu sudah kita jelaskan tadi hadisnya, ya. Dan ada hadis yang riwayat Muslim nomor 2188, ya, yang berbunyi kata Nabi SAW, al-ainu haq walau kana syai'un sabaqal qadr la sabaqathul ain. Wa in istagsaltum fagsilu. Kata Nabi SAW, ain itu benar adanya. Hati-hati, karena mayoritas umat ini meninggal gara-gara itu. Dalam riwayat lain, ain bisa membuat orang mati dan bisa membuat unta masuk ke kuali kecil, tapi unta bisa masuk di situ. Itu beratnya masalah ain itu. Ain itu benar adanya. Andai ada perkara yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain. Lalu kata Nabi SAW, gunakanlah air mandi untuk memandikan orang yang terkena ain. Atau terjemahan lebih tepatnya adalah, kalau kalian diminta untuk mandi, ya, mandilah, berikan airnya kepada orang. Ya. Saya kadang-kadang perhatikan di rumah teman-teman, kalau misalnya kami punya anak-anak kecil lucu, misalnya tiba-tiba sakit tanpa sebab, maka saya langsung bilang sama istri, bukan cuma istri saya, beberapa teman-teman yang membantu di rumah, ya, mbak-mbak di rumah, ayo kita wudhu, coba kita mandikan anak ini. Alhamdulillah pernah terjadi, dan alhamdulillah hilang gitu. Karena kita tidak tahu siapa yang mengenakan ain kan gitu. Nah, ini contoh. Kalau di Saudi itu udah biasa teman-teman, ya, di rumah mereka pasang kaligrafi Masya Allah tabarakallah. Begitu kita masuk pintu, tulisannya itu. Di mobil mereka kaligrafi Masya Allah tabarakallah. Jadi mereka selalu itu. Jadi bisa mandi dari bekas air mandi, ya. Jadi dia mandi, air mandinya ditampung, disiramkan. Ini yang hadis riwayat Muslim tadi. Yang kedua bisa juga dengan air wudu. Wudunya dia, sebagaimana tadi kasusnya Amir, ya. Amir bin Rabi'ah yang iri dengan atau kepada Sahal atau Abi Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu ajma'in. Maka dalam riwayat pada saat Nabi SAW memerintahkan kepada Amir bin Rabi'ah untuk berwudu, dikatakan fa'amara Amiran an yatawadda.
Maka Nabi SAW perintahkan Amir untuk berwudu. Faghasala wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain. Maka dia mencuci wajahnya dan juga tangannya sampai sikunya. Wa rukbatayhi wa dakhilata izarihi wa amaru an yusubbu alaihi. Ya, kemudian dia pun membasuh kedua lututnya dan bagian dalam sarungnya. Ya. Maksudnya membuduklah seperti untuk biasa membasuh dari lutut sampai ke bawah telapak kaki. Ya, lalu Nabi SAW memerintahkan untuk menyiramkan kepada Sahal. Hadis riwayat An-Nasai nomor 7617 dan juga Ibnu Majah nomor 3509 dan juga Ahmad 15980. Ya, ini disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian Aisyah juga berkata, kana yu'marul a'in fayatawadda thumma yaktasilu minhul ma'in. Dahulu orang yang menjadi penyebab ain diperintahkan untuk berwudu, lalu yang terkena ain mandi dari sisa air wudu orang tersebut. Riwayat Abu Daud nomor 3885 dan disahihkan oleh Syaikhul. Ini sudah saya jelaskan juga tadi ya, contoh temannya atau sahabat, orang kenalan daripada sahabat saya, Dr. Husain Al-Jabir, dan cukup banyak penjelasan tadi saya rasa cukup gamblang apa yang kami sampaikan. Semoga Allah selamatkan kita dari penyakit ain ini. Kemudian juga selain daripada dua hal itu, kalau ada yang bertanya, lalu bagaimana solusinya kalau kami tidak tahu siapa pelakunya? Bagaimana minta air mandinya, air wudunya? Maka solusi yang ketiga adalah ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah saya janjikan tadi, teman-teman, ruqyah syar'iyyah. Dan ada dua buku yang saya lihat cukup bagus. Ini bukan tulisan kami tentunya. Ini yang satu tulisan Sa'id ibn Wahab Al-Qahtani. Dan ini beliau bukunya, saya juga bedah ya, kumpulan doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada di sini akhi yang biru, yang kecil itu. Tolong diambilkan. Ini buku mungkin cuma 10.000 atau 15.000 ya, harganya. Anda juga bisa dapatkan buku ini di Ajwad Store ya. Nah, ini buku yang kami bedah setiap hari Senin sore, sebentar sore ya. Ada pembedahan tentang buku ini 132 doa. Ini juga kami terbitkan buku ini. Dan buku ini buku penulis yang sama. Di sini lebih lengkap, ada 132 doa. Ini khusus masalah ruqyah saja. Ya, bagaimana sebelum kena sihir, bagaimana sudah kena sihir, bagaimana sebelum kena ain, bagaimana setelah kena ain. Ya. Ini buku teman-teman beli sebanyak mungkin dan sebarluaskan. Ya, sayang sekali kalau tidak disebarluaskan. Anda kalau bertamu ke rumah orang, berapa sih harganya? 10.000, 15.000 rupiah. Anda beli 100 buku pun cuman 1 juta atau 1,5 juta. Nah, anggaplah dari 100 orang yang Anda bagi-bagikan, Anda mampir ke rumah kerabat, Anda mampir ke masjid, ya mana saja, Anda taruh saja. Maka itu sudah luar biasa, akan membantu mungkin di antara 100 orang ada orang yang sembuh dari situ ya. Kemudian ada buku juga yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Idan, Ruqyah mengobati jasmani dan rohani menurut Al-Quran dan Sunnah. Kalau ini lebih detail tentang masalah dalil-dalilnya. Ini mungkin saya juga pernah bedah ini di YouTube, Anda temukan insya Allah ada ruqyah syariah sekitar 3 jam. Waktu itu di Amerika saya bedah buku ini. Dan di sini beliau tekankan sekali tentang masalah kalau ruqyah itu tidak harus kena ain dan sihir saja. Tapi semua penyakit boleh ruqyah syariah. Bahkan saran kami, saya ulangi lagi saran kami teman-teman sekalian, Anda coba ruqyah syariah. Anda coba ruqyah syariah setiap kali mau berobat ya. Jadi sebelum berobat ke dokter, coba ruqyah dulu. Mungkin subhanallah dengan ruqyah Anda sudah sembuh. Saya sering kali rasakan kadang-kadang sakit kepala, sana sakit perut ya. Kadang-kadang istri atau anak saya juga mengeluh, saya ruqyah saja. Dan alhamdulillah dengan izin Allah SWT sebelum minum obat dokter sering kali sembuh gitu. Ya, bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, saya pun pernah merasa sakit perut yang luar biasa, lalu kemudian saya mengambil zam-zam, lalu kemudian saya bacakan Al-Fatihah, lalu kemudian saya tiupkan dan saya minum air tersebut dengan niat ruqyah, maka sembuh gitu. Ya. Nah, ruqyah syariah ini banyak dalilnya, di antaranya hadis Asma binti Umais radhiyallahu anha, beliau berkata, ya Rasulullah, inna bani Ja'far tusibahum al-ain, bahwasanya suku Ja'far terkena penyakit ain, afa nastarqi lahum, boleh enggak kami meruqyah mereka? Qala na'am. Nabi SAW mengatakan iya. Falau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathul ain. Kalau seandainya ada yang bisa mendahului takdir, maka ain lah itu. Hadis ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah di nomor 3510 dan juga Tirmidzi nomor 2059 dan disahihkan oleh Syekh Albani. Anda bisa membaca doa-doa ruqyah, ya, misalnya Anda membaca Al-Fatihah, Anda membaca
Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, ya. Kemudian Anda baca juga ayat kursi, lalu Anda tiup ke telapak tangan, lalu Anda usap. Misalnya perut yang sering kejang, sakit, dada yang sering sesak nafas, tenggorokan yang terus sakit, sembuh sakit lagi, telinga yang sering berdenging, tidak tahu sebabnya, mata yang buram tiba-tiba, kepala yang sering sakit, bacain aja. Baca terus sampai berdoa kepada Allah, lalu usapkan. Di antara doa yang Nabi SAW ajarkan adalah bagaimana Jibril AS meruqyah Nabi SAW dengan doa ini. Bismillahi yubrik wa min kulli da'in yashfik wa min syarri hasidin idha hasad wa syarra atau wa syarri kulli dhi'ain wa syarri kulli dhi'ain. Artinya bismillahi yubrik, dengan nama Allah semoga, atau dengan nama Allah yang menyembuhkanmu, ya. Atau dengan nama Allah kau bisa sembuh. Wa min kulli da'in yashfik, dan akan menyembuhkan kau dari semua penyakit. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari irinya orang, dari orang iri. Bayangkan yang dikhususkan doa ini. Wa min syarri kulli dhi ain, dan dari keburukan semua orang yang punya penyakit ain. Ya, ini kita baca hadis ini riwayat Muslim nomor 2185. Ya. Jadi doanya bismillah yubrik, semoga dengan nama Allah engkau sembuh. Wa min kulli da'in yashfik, dan engkau sembuh dari semua penyakit. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari irinya orang yang iri. Wa min syarri kulli dhi ain, dan dari keburukan mata orang yang hasad, mata orang yang hasad, ya. Baik teman-teman sekalian, saya akan coba cari cuplikan tadi yang saya janjikan. Saya akan coba kirim ke teman-teman tim dulu. Semoga Allah mudahkan ini cuplikannya. Ini tersimpan di memori tanggal 29 Mei 2017, Masya Allah. Ini dengan mudah sebenarnya diamalkan. Kalau Anda mau lengkap, Anda bisa memiliki buku tadi yang saya beri referensi, atau misalnya Anda ketik di Google kalau lebih simpel. Doa-doa ruqyah. Di YouTube Anda kalau mau dengar langsung doa-doa ruqyah. Anda bisa obatin segala macam hal dengan ruqyah syariah ini. Tapi yang paling mendasar, Anda boleh ruqyah syariah dengan cara, teman-teman sekalian, tadi baca ayat-ayat yang saya katakan, tiupkan ke telapak tangan, usap ke tubuh, ya. Bisa juga Anda baca doa-doa yang sama atau ayat-ayat yang sama, Anda tiupkan ke madu, ke air minum, ya. Anda konsumsi, ya, konsumsi. Dan saya bahkan sudah menyarankan ke jamaah saya, setiap kali Anda mau taruh air galon di dispenser, Anda ruqyah dulu. Baca sederhana, Al-Fatihah, kemudian Al-Kafiru, ayat kursi, Al-Kafirun, kemudian Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Qul Ahad, Al-Falaq, Qul Falaq, dan An-Nas, Qul Binnas. Anda baca ini 3 kali masing-masing, Anda tiup dengan sedikit ada ludah, ya, ke air galon. Anda sekeluarga bisa minum. Begitu juga kopi, teh yang Anda mau konsumsi. Bahkan yang unik pernah waktu saya jelaskan ini di blog, yang waktu itu ada beberapa jemaah yang pulang, mereka berikan kesaksian pada saat mampir ke satu restoran yang cukup ramai. Begitu mereka baca praktik ini, ternyata ya, piring yang mereka mau makan, entah waktu itu apa, bakso atau yang itu pecah gitu, ya. Sehingga mereka merasa nggak enak, dan pada saat mereka akhirnya kena digantikan baru oleh pemilik restoran, akhirnya mereka tidak baca lagi doa-doa ruqyah, tapi mereka pulang dalam kondisi mules, kemudian mereka baca ayat ruqyah untuk menghilangkan sakit itu. Ini contoh saja gitu. Karena banyak juga teman-teman sekalian, orang-orang kita di Indonesia ini bukan cuma sekedar ain, tapi karena kita sedang bahas ain ya. Kalau kita bahas sihir lebih panjang lagi. Tapi ada juga banyak orang-orang kita yang pakai pelaris di restorannya, wa na'udzubillah, ya, mereka karena kurangnya keimanan dan ilmunya, sehingga mereka salah gunakan ini. Mereka salah gunakan ini, tidak boleh semestinya ya, tapi itu terjadi. Allahu a'lam.